Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kita bisa kembali duduk untuk berthalabul ilmi, dan kita masih membahas 175 jalan menuju surga. Halaman berapa ini? Halaman, kita sudah masuk ke halaman 86, poin ke 35, tentang keutamaan membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini pengarang menyebutkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a suratal kahfi fi yaumil jum'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'ataini." Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya baginya antara dua Jumat. Dalam riwayat, adha'a lahu minan nur fi ma bainahu wa bainal baitil atiq. Dalam riwayat, ia akan diterangi dengan cahaya antara ia dan juga Ka'bah. Baik, masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa makna cahaya di dalam hadis ini? Bahwa orang yang membaca surah Al-Kahfi itu akan diterangi dengan cahaya antara dua Jumat atau antara dia dengan Ka'bah. Ada beberapa pendapat para ulama. Pertama, yang dimaksud akan diterangi dengan cahaya artinya pahala membaca surah Al-Kahfi itu akan mengalir terus menerus selama dua Jumat. Dan itu sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, maksud daripada adha Allahu lahu min nuri ma bainal jum'ataini, akan diterangi cahaya di antara dua Jumat, maksudnya la yazalu alaihi atharuha wa thawabuha fi jami'il usbu'i. Maksudnya adalah pengaruh serta pahala dari membaca surah Al-Kahfi akan terus ada selama dua Jumat. Ini satu penafsiran. Pendapat yang kedua, yang dimaksud cahaya di sini adalah cahaya yang kelak akan didapat pada hari kiamat. Cahaya yang akan didapat pada hari kiamat.
sebagaimana dinyatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, maksudnya nuran li sahibiha yaumal qiyamah, annahu yakunu ajruha nuran li sahibiha yaumal qiyamah. Maksudnya ia akan mendapatkan ganjaran kebaikan berupa cahaya kelak pada hari kiamat. Jadi nanti pada hari kiamat, di saat kegelapan melanda, maka Allah akan berikan cahaya, karena kita ketika di dunia suka membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat. Kemudian pendapat yang ketiga, yang dimaksud cahaya di sini artinya cahaya hidayah. Maksudnya cahaya hidayah yang menghindarkan kita dari perbuatan kemaksiatan di antara dua Jumat. Jadi kalau kita membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat, maka antar dua Jumat kita ini dihindarkan dari kesesatan dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dinyatakan juga Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dia mengatakan annaha tamna'u minal ma'asi wa tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa tahdi ila shawabi kama anna an-nura yustadha'u bihi. Kata Imam Nawawi, maksudnya adalah dia terhalang untuk berbuat kemaksiatan dan dia tercegah dari perbuatan keji dan kemungkaran, dan diberikan petunjuk kepada kebenaran sebagaimana cahaya yang sudah meneranginya. Dan pendapat yang terakhir, maksudnya cahaya dalam hadis ini artinya dosa-dosanya diampuni di antara dua Jumat. Dosa-dosanya diampuni di antara dua Jumat. Karena ada hadis dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qara'a surat al-Kahfi fi yaumil jum'ati sutiha lahu nur min tahti qadamihi ila ananis sama yudhi'u lahu yaumal qiyamah wa ghufira lahu ma bainal jum'ataini." Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat, ia akan diterangi cahaya dari bawah kakinya hingga cahaya itu meluncur ke langit kelak pada hari kiamat, dan ia akan diampuni dosanya di antara dua Jumat. Itu makna daripada cahaya dalam hadis di sini. Intinya bahwa orang yang membaca surah Al-Kahfi ini akan mendapatkan keutamaan yang besar, dan salah satu dijadikan amalan yang diletakkan pengarang sebagai amalan-amalan yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Tetapi kalau kita meluaskan pembahasan surah Al-Kahfi ini, sesungguhnya ada yang lebih ajaib daripada keutamaan yang disebutkan oleh pengarang ini. Apa itu? Di mana orang yang membaca surah Al-Kahfi itu akan terhalang dari fitnah Dajjal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hafidha 10 ayatin min awwali suratil Kahfi usima minad Dajjal." Siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, maka ia akan terlindung dari fitnah Dajjal. Hadis ini dikeluarkan Imam Muslim, nomor hadis 809. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan dalam riwayat yang lain membaca 10 akhir
Jadi riwayat yang pertama 10 awal, dari ayat pertama sampai ayat 10. Dalam riwayat 10 akhir, dimulai dari surah Al-Kahfi ayat 102 sampai habis. Dimulai daripada afahasibal ladzina kafaru an yattakhidu ibadi min duni awliya inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Mulai dari ayat ini, maka apakah orang-orang kafir menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku? Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka jahanam tempat tinggal bagi orang-orang kafir. Al-Kahfi 102. Jadi dari Al-Kahfi 102 sampai akhir itu sudah 10 ayat. Itulah yang dimaksud hadis Nabi SAW, barang siapa yang membaca 10 akhir surah Al-Kahfi maka akan terjaga dari fitnah Dajjal. Jadi bisa dibaca 10 awal, bisa dibaca 10 akhir. Adapun tentang pensyariatan membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat, memang terjadi silang pendapat soal riwayat. Ada yang melemahkan, ada yang mensahihkan. Dan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala adalah salah satu ulama yang mensahihkan sunnah membaca surah Al-Kahfi itu di hari Jumat. Walaupun Syekh Abdullah bin Baz, kemudian Syekh Al-Mustafa Al-Adawi, Abu Ishaq Al-Huwaini, Abdul Karim Al-Khudair dan banyak masyayikh juga, mereka lebih memilih mendhaifkan. Tetapi yang jelas bahwa banyak para ulama berpendapat di dalam kitab-kitab mereka bahwa membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat itu sangat disyariatkan. Maka bacalah surah Al-Kahfi di hari Jumat, terutama di pagi hari yang paling afdal. Di waktu fajar itu paling utama membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat. Lalu apa hubung kait antara fitnah Dajjal dengan surah Al-Kahfi ini? Kenapa begitu ajaib surah Al-Kahfi ini bisa menghindarkan kita dari fitnah Dajjal? Bukankah di dalam Al-Quran surat-surat itu sangat banyak? Dari mulai Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah sampai surah An-Nas, itu ratusan surat. Tapi kenapa kemudian yang dipilih surah Al-Kahfi? Rahasia surah Al-Kahfi dengan fitnah Dajjal ini, karena kalau ibu cermati surah Al-Kahfi, maksudnya ibu baca kemudian ibu telaah isinya, maka dalam surah Al-Kahfi itu terdapat 4 kisah yang semuanya bicara tentang fitnah. Dan fitnah-fitnah yang terkandung dalam 4 kisah itu, itulah fitnah yang dibawa Dajjal. Pertama, surah Al-Kahfi sesuai dengan namanya, cerita tentang Ashabul Kahfi. Siapa Ashabul Kahfi? Mereka anak-anak muda yang mempertahankan akidah dan tauhidnya ketika dipaksa untuk melakukan kesyirikan oleh Raja Romawi. Mereka pun kemudian tanpa ada koordinasi satu dengan yang lainnya, entah dari mana asalnya, tapi mereka anak-anak para pejabat kemudian berkumpul dan bersembunyi di gua untuk terhindar dari fitnah agama. Kemudian yang kedua, di dalam surah Al-Kahfi itu ada cerita yang disebut dengan Sahibul Jannatain, pemilik 2 kebun. Di mana pemilik 2 kebun itu salah satunya kufur nikmat, karena rakus dan serakah kepada dunia, tertipu dengan dunia, akhirnya terfitnah dengan harta. Kemudian yang ketiga, dalam surah Al-Kahfi itu ada kisah Nabi Musa dan Khidir.
di mana dalam kisah ini Nabi Musa terfitnah dengan ilmu. Ketika dia sedang berkhutbah, tiba-tiba salah satu dari Bani Israel bertanya kepada Musa, adakah orang alim selain dirimu? Nabi Musa mengatakan tidak ada. Sebenarnya jawabannya benar. Memang tidak ada orang alim di zaman itu kecuali Nabi Musa. Tapi harusnya Nabi Musa lebih tawadhu dengan mengatakan insya Allah tidak ada. Dia lupa mengucapkan kalimat itu. Makanya Allah kemudian memberikan teguran dan hukuman agar Musa belajar dengan Khadir. Fitnah ilmu. Kemudian yang keempat, di dalam surah Al-Kahfi itu ada kisah yang disebut dengan kisah Dzulqarnain, raja pemilik dua tanduk. Seorang raja yang sangat adil, yang masuk Islam di tangan Nabi Allah Ibrahim. Bahkan dia pernah haji bersama Ibrahim. Kemudian dia keliling dunia. Menurut riwayat Ibnu Abbas selama 500 tahun tidak pernah duduk di singgasananya. Dia hanya menyerukan dakwah tauhid ke arah ujung timur, barat dan utara, barat dan timur, dan juga ke arah utara. Mendakwahkan dakwah tauhid sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Kahfi ketiga arah. Lalu apa maksudnya dengan fitnah Dajjal? Saya katakan dari awal, karena Dajjal itu membawa 4 fitnah ini. Pertama, fitnah agama. Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala mengatakan, pada awal kemunculan Dajjal itu, Dajjal tidak langsung mengaku dirinya Tuhan, tapi Dajjal mengaku dirinya Nabi. Kemudian setelah dia mengaku dirinya Nabi, tiba-tiba entah kenapa, memang sudah Allah subhanahu wa ta'ala skenariokan seperti itu. Memang di akhir zaman akan muncul Dajjal. Tiba-tiba Dajjal mengaku Tuhan, dan saat mengaku Tuhan itulah terjadi perubahan fisik, di mana Nabi SAW menyebutkan perubahan fisiknya. Dajjal itu bengkok kakinya, tidak lurus, bahasa kasarnya egang gitu. Kemudian Dajjal itu tiba-tiba buta sebelah kanannya buta. Kemudian mata yang buta itu menonjol seperti buah anggur yang keluar. Kemudian juga di dahinya tertulis kalimat kafara, kafir, dan tidak bisa dihapus, dan bisa dibaca oleh orang yang bisa membaca atau yang tidak bisa membaca, orang yang menulis atau orang yang tidak bisa menulis. Kemudian rambutnya keriting, kribo, jelek. Kemudian dia besar, tetapi dia pendek. Dahinya lebar, dadanya bidang, dan dia tidak punya anak alias mandul. Coba kalau lihat penampilan Dajjal, ganteng atau tidak? Mana ada ganteng-gantengnya? Kakinya bengkok, matanya picak, kemudian keluar lagi kayak anggur. Kemudian di dahinya ada tulisan kafir. Kulitnya kemerah-merahan, rambutnya kriwel, gemuk, pendek. Mana ada gantengnya Dajjal itu? Dikasih 100 Dajjal pun tak mau ibu. Tapi masalahnya bukan di situ. Dajjal itu kalau cerita ganteng ada gantengnya. Masalahnya Dajjal itu berbeda dengan manusia biasa, karena diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hak rububiyah. Diizinkan untuk memakai hak rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Dajjal hujan, hujan. Kata Dajjal kering, kering. Kata Dajjal keluar wahai pembedaraan di perut bumi, keluar emas, perak, jamrud, macam-macam. Kata Dajjal tumbuh, tumbuh. Kata Dajjal datangkan makanan, datang roti 1 gunung. Mana ada manusia sesakti Dajjal? Fir'aun
ngaku Tuhan, ya ngaku Tuhan. Namrud ngaku Tuhan, ngaku Tuhan. Bukhtun Nasr ngaku Tuhan. Zunwas ngaku Tuhan. 4 raja dunia ini semua ngaku Tuhan. Tetapi baik Fir'aun, baik Namrud, baik Bukhtun Nasr, baik si Zunwas itu, mereka ngaku Tuhan, tidak punya kesaktian sedikit pun. Mereka hanya ingin dipertuhankan karena memiliki kekuasaan dan pasukan. Kalau kau tidak mengatakan aku Tuhan, ku bunuh. Itu masalahnya. Tapi Dajjal berbeda. Dajjal itu diberikan kesaktian jauh lebih sakti dibandingkan seluruh tukang sihir satu dunia. Bahkan dia raja sihirnya. Tidak ada yang sesakti Dajjal. Diberikan rububiyah Allah, diizinkan oleh Allah memakai rububiyahnya. Itulah fitnah yang sebenarnya. Makanya kemudian banyak yang terfitnah, akhirnya menjadi hamba-hamba Dajjal. Maaf, terutama ibu-ibu. Terutama ibu-ibu paling banyak mengikuti Dajjal. Kenapa coba? Ibu-ibu lebih banyak mengikuti Dajjal dibandingkan bapak-bapak. Karena kesenangannya yang berbeda. Kesenangan yang berbeda. Ibu punya kesenangan sendiri, bapak punya kesenangan sendiri. Terbukti di grup-grup WA. Kalau grup bapak-bapak kemudian rame, pasti cerita poligami. Tapi kalau ibu di grupnya paling keluar gambar tas, gambar baju, gambar gelang, ya kan Bu, gambar perhiasan. Kesenangannya berbeda. Lah, keinginan ibu-ibu soal dunia ini semua akan diberikan oleh Dajjal. Ibu mau apa Dajjal kasih, tapi ibu kalau minta suami nggak akan dikasih. Itu masalahnya. Dajjal saya minta tas branded, kasih kan gitu. Dajjal saya minta baju terbaru, model terbaru, kasih. Emas, perak, semua dikasih. Itulah yang menjadikan kenapa ibu-ibu di zaman akhir zaman nanti menjadi lebih banyak menjadi para pengikut Dajjal. Saking khawatirnya bapak-bapak itu di zaman itu, sampai pulang mereka ke rumah-rumah, kemudian memborgol istrinya, anak wanitanya, bibinya, saudarinya, supaya jangan sampai dipertemukan dengan Dajjal. Sebab kalau sampai dipertemukan dengan Dajjal, tidak akan selamat, pasti dan dipastikan menjadi pengikutnya, tidak akan lolos. Dari mana kita tahu tidak akan lolos? Nabi yang mengatakan. Kata Nabi SAW, iyakhruj Dajjal wa ana hayyun fa ana hajijuduna. Kalau seandainya Dajjal itu muncul dan aku masih hidup, kata Rasul, aku yang akan membunuhnya. Masalahnya kata Rasul, wa iyakhruj wa lastu fikum fa kullu nafsin hajijuduna. Tetapi kalau seandainya Dajjal muncul, aku sudah tidak ada, aku sudah meninggal, maka kalian akan menghadapi Dajjal sesuai dengan kemampuan-kemampuan kalian, dan kalian tidak akan mampu. Dari sini kata para ulama bahwa menghadapi Dajjal itu ada 2 perkara. Pertama iman, dan yang kedua ilmu. Yang bisa menghadapi Dajjal itu adalah iman dan ilmu. Makanya Nabi SAW mengatakan, kalau Dajjal muncul di zamanku dan aku masih hidup, aku yang akan membunuhnya. Tidak ada manusia yang paling kuat imannya melebihi Nabi, dan tidak ada manusia yang paling kuat ilmunya melebihi Nabi. Masalahnya adalah orang-orang awam, entah karena kejahilannya, apabila cerita di akhir zaman, kadang-kadang komennya aneh-aneh. Para netizen ini, kalau bisa cepatlah Dajjal itu keluar tahun 2025. Ngapain? Ya. Disuruh cepat keluar tahun 2025. Kalau kemarin tahun 2024 tak muncul juga. Terus kalau seandainya Dajjal muncul, emang siapa Anda?
Di zaman Nabi SAW menceritakan nanti di akhir zaman ada orang yang sok bisa menghadapi Dajjal. Ketika dia berjumpa, kelepak-kelepak dia dengan Dajjal, ikut jadi pengikutnya. Makanya kenapa tidak ada satupun Nabi sejak zaman Nuh sampai Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menginginkan Dajjal keluar di zaman mereka. Tidak ada satupun Nabi menginginkan Dajjal keluar di zaman mereka. Kenapa? Karena keluarnya Dajjal ini bisa merusak akidah, itu masalahnya. Makanya Nabi SAW mengatakan, ma min nabiyyin illa anzara qaumahu an fitnati al-masihid dajjal. Tidak ada satupun Nabi, kata Rasul, kecuali memperingatkan umatnya tentang fitnah Dajjal. Seolah-olah para Nabi mengatakan, jangan sampai Dajjal hidup di zamanku. Seolah-olah Nuh mengatakan, jangan sampai Dajjal hidup di zaman. Ibrahim mengatakan, jangan sampai Dajjal hidup di zamanku. Nabi Saleh, Nabi Syuaib, Nabi Isa dan seluruh para Nabi. Kenapa? Karena masing-masing para Nabi mengingatkan soal fitnahnya yang sangat besar. Kalau para Nabi saja tidak menghendaki Dajjal itu muncul di zaman mereka, kok netizen hari ini mengharap kemunculannya? Kalau bisa tahun 2025 lah, perang-perang sekali. Ini alam sudah busuk dah, macam-macam ceritanya. Sudah tidak baik-baik saja, kata. Pemerintah sudah zalim, pejabatnya sudah korup, pajak naik, demo di mana-mana. Kalau bisa cepat aja Dajjal keluar, katanya. Apa kata kalimat seperti ini? Konyol. Jangan-jangan Anda pula yang pertama kali mengikut Dajjal di barisan pertama. Jadi fitnah yang pertama itu adalah fitnah agama. Dan itu disebutkan dalam kisah Ashabul Kahfi. Fitnah yang kedua, fitnah harta. Sebagaimana disebutkan dalam kisah Sahibul Jannataini. Karena begini, sebelum kemunculan Dajjal itu ada 3 tahun paceklik hebat. Tahun pertama langit ditahan sepertiga, sehingga sepertiga bumi kering dan tidak menumbuhkan tumbuhan. Tahun kedua bukan hanya sepertiga, 2/3 langit ditahan, tidak turun hujan, sehingga 2/3 bumi pun ikut kering dan tidak tumbuh tumbuhannya. Dan tahun ketiga total langit ditahan, tidak ada satu tetes hujan yang menetes di bumi, sehingga bumi satu dunia kekeringan. Hewan-hewan mati, tumbuh-tumbuhan mati, kelaparan di mana-mana. Saat itulah Dajjal muncul. Datang kepada manusia dengan membawa satu gunung roti dan menawarkan kepada manusia, ikut saya makan, tak ikut saya mati. Akhirnya banyak ikut Dajjal karena faktor makanan. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang orientalis, terutama orang-orang yang suka menyebarkan agama di luar, seperti orang-orang Kristen, terjadi kristenisasi. Bagaimana caranya memurtadkan umat Islam? Dengan cara makanan. Cari tempat-tempat yang sedang terkena musibah kadang-kadang, ya. Kemudian terjadi hebat pengungsian di mana-mana. Mereka pun membutuhkan pakaian, makanan, selimut dan yang semacamnya, termasuk obat-obatan. Datanglah mereka menawarkan obat-obatan, pakaian, makanan, minuman, kesejahteraan dan begitu seterusnya, agar orang-orang itu berpindah dan siap dibaptis. Persis seperti Dajjal. Berdakwah dengan cara apa? Menyodorkan dunia. Makanya Dajjal akan datang ke sebuah perkampungan yang sudah kering kelontang, sudah kelaparan, hewannya sudah kurus, tidak ada lagi makan yang dimakan, mereka pun sudah banyak kelaparan, hampir mati. Maka Dajjal kemudian mengatakan kepada mereka, kalau hidup kalian ingin makmur, ikuti aku. Dan oleh Dajjal dibuktikan, hujan, hujan, tumbuh, tumbuh,
Keluar kau bumi, perhiasan-perhiasan keluar. Apalagi apa yang dikehendaki orang-orang itu dipenuhi oleh Dajjal. Bagaimana tidak orang-orang mengaku Tuhan, menuhankan Dajjal, sedemikian saktinya Dajjal itu. Dengan menyodorkan kekayaan, banyak orang yang jadi pengikut Dajjal. Itulah fitnahnya Dajjal itu. Keinginan manusia semua dipenuhi, tapi kalau sebuah tempat menolak, tidak mau menyembah dirinya, maka Dajjal akan membiarkan mereka kelaparan, kemudian mati kekeringan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, inilah fitnah dahsyat Dajjal itu karena harta. Ya, karena memang harta sendiri, kata Nabi SAW, setiap umat ini punya fitnahnya. Dan fitnah umat Islam itu ada di harta. Ada di harta. Dan harta itu rahasia buruknya, jahatnya, bejatnya manusia. Lihat isu-isu hari ini kan. Isu-isu hari ini, lihat, mungkin ibu baca YouTube, demo di mana-mana dah jelaskan begitu. Kenapa? Mencari ketidakadilan kan? Apa yang tidak adil? Ya karena para pejabatnya korup, itu masalahnya. Kalau mereka buat jadi YouTuber itu, para pejabat ini yang ditampilkan rumah dia, kendaraan dia, tanah dia, uang dia, kekayaan dia, dan begitu seterusnya. Terjadi ketimpangan di sini. Itulah fitnah harta. Akhirnya tanggung jawab dilepaskan, hanya memperkaya diri sendiri. Bukannya mereka itu berbuat baik kepada masyarakat sebagai wakil rakyat, justru mereka menyengsarakan. Lah inilah fitnah harta sebenarnya. Dari fitnah harta inilah akhirnya ngomong pun tidak jelas, keluar kata-kata hinaan dan yang semacamnya. Nauzubillah, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Tapi yang jelas bahwa begitulah fitnah harta bisa merusak orang, bahkan bisa merusak sebuah bangsa. Karena merosotnya sebuah bangsa itu ya karena dikorup oleh orang-orang koruptor itu. Kemudian yang ketiga di sini adalah fitnah agama, fitnah ilmu. Sebagaimana disebutkan dalam apa? Dalam kisah Nabi Musa dan Khidir. Nabi Musa terfitnah dengan ilmu. Begitu juga Dajjal. Maka tadi saya katakan bahwa kata Nabi SAW, kalau aku masih hidup, aku yang akan membunuh Dajjal. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan seperti itu? Seolah-olah tidak ada yang bisa membunuh kecuali seorang Nabi. Ya, karena Dajjal tidak bisa dibunuh kecuali seorang Nabi yang membunuhnya. Makanya turunlah Isa bin Maryam yang membunuhnya, dan Al-Mahdi tidak sanggup membunuhnya. Karena seorang Nabi itu pasti kuat iman dan ilmunya. Dan orang-orang jahil yang tidak punya ilmu terfitnah mereka. Padahal jelas-jelas di dahi Dajjal itu ada tulisan kafaro, kafir, dan tidak bisa dihapus lagi kafirnya itu. Tapi kenapa masih juga jadi pengikut Dajjal? Jelas-jelas ada kafir. Kenapa coba mereka masih juga mengikuti Dajjal itu? Padahal mereka membaca, karena tulisan itu bisa dibaca mukmin qari au ghairu qari, katib au ghairu katib, kata Nabi. Bisa dibaca oleh orang yang bisa baca atau tidak, atau yang bisa menulis atau yang tidak bisa menulis. Semuanya bisa baca. Mukminnya, kafirnya, munafiknya, semua bisa baca. Tapi orang-orang yang beriman ketika membaca kalimat kafaro di dahi Dajjal, makin yakin dia adalah Dajjal dan makin mengkufurinya. Tapi selain orang yang beriman, orang munafik, orang fasik, apalagi orang kafir, pura-pura tidak tahu di dahinya ada tulisan kafir. Mereka tidak mempermasalahkan tulisan itu. Dari sini ada faedah apa? Rupanya hidayah itu milik Allah. Jelas-jelas kafir, tidak mau ditinggalkan, malah jadi pengikutnya. Kan hidayah itu milik Allah namanya. Jelas-jelas sesat malah ikut. Hidayah itu milik Allah. Padahal mereka tahu bahwa Dajjal itu sampai mati bentuknya seperti itu. Padahal Dajjal itu kan sakti, Bu.
hujan-hujan, tumbuh-tumbuh, kaya-kaya, kan gitu. Tapi kenapa dia tidak bisa menghapus kalimat kafir di dahinya? Kenapa dia tidak menyembuhkan egangnya, kakinya diluruskan? Kenapa dia mesti regang, jalannya egang begitu? Kenapa tidak diluruskan, disembuhkan? Bukankah dia sakti? Kenapa matanya tidak bisa disembuhkan? Bukankah Dajjal sakti, diberikan rububiyah Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kemudian rambut keritingnya tidak disembuhkan, diluruskan biar tampan? Kemudian juga pendek, gemuk, agak maco lah sikit, kan gitu ya. Kenapa Dajjal tidak bisa merubah penampilannya menjadi orang ganteng? Padahal dia diberikan hak rububiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan pertanyaan masalahnya. Kenapa dia bisa menekan hujan tapi tak bisa menumbuhkan matanya? Kenapa dia bisa menumbuhkan tanam-tanaman di tanah tapi tidak bisa menghapus kalimat kafir di dahinya? Kenapa dia bisa menghidupkan orang mati dan memerintahkan setan untuk supaya menjadi orang itu, sementara dia tidak bisa menyembuhkan kakinya, merubah dirinya menjadi ganteng? Coba, apa hikmahnya? Kenapa Allah sengaja tidak bisa merubahnya? Supaya manusia tahu bahwa yang sempurna itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itu jawabannya. Supaya manusia tahu bahwa yang sempurna itu hanya Allah. Sehebat apapun makhluk, hatta dia seorang nabi dan rasul sekalipun, tidak sempurna. Apalagi Dajjal. Tidak ada manusia terbaik di kolong langit, Bu, melebihi Nabi. Nabi itu manusia terbaik di kolong langit. Sayyidul awwalina wal akhirin, sayyidul anbiya'i wal mursalin. Pemimpin para nabi dan pemimpin manusia. Manusia terbaik itu Nabi SAW. Tapi ketika perang Uhud, apa yang terjadi? Gigi gerhamnya retak. Kemudian helmnya hampir belah karena terkena pedang. Serpihannya nancap dalam di pipinya yang mencabutnya rompong giginya, karena dicabut pakai gigi oleh seorang sahabat sampai rompong giginya. Abu Bakar mencabutnya tidak bisa. Akhirnya sahabat yang lain bisa, tapi putus giginya gara-gara mencabut besi yang menancap di pipi Nabi yang dalam itu. Kemudian kepalanya terluka, berdarah. Coba, kenapa Rasul terluka dan berdarah? Giginya retak, terkena serpihan baju zirah dan begitu seterusnya. Untuk membuktikan bahwa semulia-mulianya manusia saja ada kekurangannya. Karena Rasul bukan Tuhan, dia manusia, ada kekurangan. Yang sempurna itu tetap Allah. Apalagi si Dajjal. Itu masalahnya. Makanya dari sini kata para ulama, kalau ibu ingin mengetahui kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, lihat kekurangan makhluk. Kalau ingin menilai tentang kesempurnaan Allah supaya kita lebih bisa mengagungkan, memuliakan, lihatlah kekurangan makhluknya. Semulia-mulia makhluk saja masih punya kekurangan, apalagi Dajjal. Itu masalahnya. Baik ya, masyarul muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi fitnah yang kedua, fitnah yang ketiga adalah fitnah ilmu. Karena nanti banyak orang jahil karena tidak punya ilmu jadi pengikut Dajjal. Kemudian yang terakhir, kisah Dzulqarnain. Kisah apa? Kekuasaan. Dzulqarnain keliling dunia 500 tahun lamanya. Lah Dajjal jauh lebih hebat dibandingkan Dzulqarnain. Dia tidak butuh 500 tahun. Dia hanya butuh 40 hari saja. Karena Dajjal itu punya kendaraan semacam keledai. Keledai yang sangat panjang dan besar. Dan keledai ini mampu keliling dunia seperti hujan yang dihempas angin. Bisa kemana saja. Lihatlah kalau hujan angin, kan kemana-mana jadinya kan, ke bawah angin itu. Secepat itulah keledainya Dajjal. Tapi ada seseorang yang berupaya menghayal
bahwa kendaraan Dajjal itu semacam pesawat UFO dan sudah ditemukan. Kemana-mana Anda ini berpikir. Kayak orang Barat ketika menghayalkan UFO, mereka ketemu aja belum pernah. Akhirnya menghayal, oh UFO ini kayak manusia, kepalanya ada internet, ada apa? Ada semacam antennya, telinganya besar, kepalanya besar, badannya kecil. Gimana? Ketemu aja enggak, menghayal namanya. Ini perkara gaib, tidak bisa diagak-agakkan. Agak-agaknya enggak bisa perkara gaib itu. Perkara gaib itu harus ditetapkan berdasarkan nas yang sahih, baik dari Al-Quran atau hadis Nabi SAW. Tidak bisa main tebak-tebakan, tidak bisa main cocok logi, itu tidak bisa. Perkara gaib masalahnya. Perkara gaib itu kita tetapkan apa yang Allah firmankan, dan kita tetapkan apa yang sabda Nabi SAW sabdakan. Lah selama 40 hari Dajjal ini mengelilingi dunia, dan tidak ada sejengkal tanah di bumi ini kecuali diinjak Dajjal, kecuali hanya 4 tempat saja yang tidak mungkin dimasuki Dajjal. 1, kota Mekah dan Masjidil Haram. Yang kedua, kota Madinah dan Masjid Nabawi. 3, Masjidil Aqsa. Dan yang keempat, Masjid Tur, tempat bersembunyi pasukan Al-Mahdil Muntadhar saat terjadi pengepungan Dajjal. Hanya 4 tempat ini saja. Masjidil Haram Mekah, Masjid Nabawi Madinah, Masjidil Aqsa yang ada di Palestina sana, kemudian Masjid Tur. Selain 4 tempat ini, semua akan dimasuki Dajjal, termasuk ke Puskopkar Ustaz, termasuk ke Puskopkar. Akan datang ke sini Dajjal. Akan datang ke Batu Haji, datang ke Bengkong, ke Batu Besar, Batam Center, semua. Sampai ke pulau-pulau sana. Tanjung Uban, Tanjung Pinang, semua kena. Satu dunia. Karena dalam jangka 40 hari itu, yang 1 harinya lamanya sama dengan setahun, kemudian hari kedua lamanya sama sebulan, hari ketiga lamanya sama sepekan, dan hari keempat, kelima, keenam sampai ke 40 hari normal seperti hari-hari yang kita lalui. Apa sih maksudnya? Maksudnya untuk menunjukkan bahwa tidak ada satupun tempat, baik di kutub atau di luar kutub, Dajjal pasti akan menginjak di situ. Karena yang 1 hari bagikan setahun, 1 harinya bagikan sebulan, 1 harinya bagikan sepekan, ini maksudnya dunia kutub sana. Karena kan di kutub ini kan ada yang siangnya lama banget, ada yang malamnya lama banget. Kan di kutub kan begitu tuh. Kadang seminggu siang terus di kutub itu. Artinya Dajjal itu akan sampai ke situ. Atau ada juga yang mentafsirkan maksudnya hari pertama ini panjang 1 tahun sehingga Dajjal bisa kemana-mana. Hari keduanya makin pendek sama sebulan sehingga dia bisa menjangkau daerah-daerah terpencil. Dan hari ketiga yang sama sepekan juga sama. Kemudian baru membuat fitnah di hari-hari normalnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah Dajjal akhirnya keliling dunia membawa apa? Membawa pasukan. Dari mana Dajjal itu muncul sebenarnya? Dan di mana Dajjal mati? Dajjal muncul pertama kali di satu tempat namanya Khurasan. Di mana Khurasan? Di kota Asfahan. Di mana kota Asfahan? Di Iran. Di mana Iran? Antara Irak dan Syam. Disitulah Dajjal muncul. Di kota yang mayoritas penduduknya hari ini orang-orang Syiah Rafidhah. Disitulah Dajjal akan keluar. Dan sudah ditunggu
oleh 70.000 orang-orang Yahudi Asfahan, lengkap dengan atribut di kepalanya, atribut keyahudiannya. Kan orang Yahudi kan punya kepala, punya atribut sendiri, kopiah sendiri, beda dengan kita umat Islam. Lengkap dengan itunya. 70.000 Yahudi sudah menunggu Dajjal. Lalu kenapa Dajjal bisa muncul di Asfahan dan langsung menemui orang Yahudi? Karena Hafsah radhiyallahu anha satu hari pernah marah kepada saudaranya Ibnu Umar. Kenapa marah? Karena Ibnu Umar itu satu di antara sekian para sahabat yang bersumpah bahwa Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Dan Ibnu Sayyad adalah anak kecil di zaman Nabi yang oleh Nabi diintip-intip setiap hari apakah dia Dajjal ataupun bukan. Tapi sampai Rasulullah SAW meninggal tidak bisa dipastikan apakah dia Dajjal atau tidak. Tapi sebagian para sahabat ada yang yakin dia Dajjal, salah satunya Ibnu Umar. Setelah Ibnu Sayyad dewasa, entah kenapa matanya picak sebelah, makin yakin Ibnu Umar bahwa dia Dajjal. Terjadilah cekcok antara Ibnu Umar dengan Ibnu Sayyad karena dia seorang Yahudi. Marah Ibnu Umar, ditamparlah Ibnu Sayyad. Setelah ditampar Ibnu Sayyad marah, Ibnu Umar ketakutan, lari sembunyi di rumah Hafsah. Kemudian diceritakan kepada Hafsah istri Nabi, karena saudaranya. Hafsah mendengar, karena Hafsah juga salah satu yang ikut mengatakan Ibnu Sayyad Dajjal. Marah sama Ibnu Umar, kenapa kau tonjok dia? Tidakkah kau mendengar Nabi SAW bersabda, la yakhrujud Dajjal illa ala ghadbatin yaghdibuha. Tidak mungkin Dajjal itu keluar kecuali karena ada kemarahan yang menyulutnya. Kenapa kau sulut kemarahannya, katanya. Dari hadis ini, kalau melihat ke akhir zaman, Dajjal ini muncul setelah perang Armageddon, atau dalam Islam disebut dengan Malhamatul Kubra. Ketika umat Islam terjadi perdamaian dengan orang-orang Nasrani di akhir zaman, kemudian saling menyokong karena memerangi negara-negara yang berbeda agama. Jadi Islam dengan Nasrani nanti akan gabung di akhir zaman, memerangi musuh-musuh di luar daripada Islam dan Nasrani, dan menang. Kemenangan ini diklaim bahwa ini kemenangan orang-orang Nasrani, karena alasannya jumlah mereka lebih banyak dibandingkan jumlah umat Islam di akhir zaman. Sehingga mereka berteriak-teriak, ghalabas salib, ghalabas salib. Salib yang menang, salib yang menang. Umat Islam marah. Yang ngomong seperti ini dibunuh. Kemudian berteriak, balillah ghalab, Allah yang memenangkan peperangan ini, bukan kalian. Setelah terjadi pembunuhan ini, orang-orang Nasrani berkhianat dari perjanjian, akhirnya saling serang menyerang. Terjadilah peperangan maha dahsyat sepanjang sejarah. Dari awal peperangan lebih dahsyat dari perang dunia pertama, dunia kedua, atau mungkin boleh jadi ini perang dunia ketiga. Kan disebut Malhamatul Kubra. Malhamah itu diambil dari kata lahmun, artinya daging. Kubra itu maha besar. Lalu apa hubungannya daging dengan besar? Karena ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa peperangan ini akan kembali seperti peperangan di zaman Nabi. Kembali ke panah, kembali ke tombak, kembali ke pedang, kembali ke tameng, kembali ke kuda, ke unta, ke baju zirah, dan begitu seterusnya. Sehingga perang ini akan berhadap-hadapan, saking dahsyatnya saling bacok-bacokan, akhirnya daging itu sampai aur-auran sampai ke atas, ngapung semuanya gitu. Baik disebut malhamah. Daging orang itu muncrat kemana-mana karena kena sabetan, maka disebut perangnya malhamah. Adapun kubro karena perangnya mahdasyat, yang orang-orang Yahudi menyebutnya Armageddon, tapi kita katakan Malhamatul Kubra berdasarkan hadis Nabi. Lah setelah kemudian terjadi peperangan ini, kaum muslimin menang.
mengalahkan orang-orang Nasrani. Masalahnya, sewaktu Islam dengan Nasrani berperang dalam pertempuran maha dahsyat, Yahudi nyumpet. Orang-orang Yahudi sembunyi, tidak berani muncul. Mereka tidak berani mengibarkan bendera untuk ikut membantu Nasrani menyerang kaum muslimin. Malah ketakutan ngumpet mereka. Karena ketakutan itulah Dajjal marah. Kenapa pengikutnya tidak ikut perang? Kenapa malah ngumpet? Disitulah Rasul mengatakan tidaklah Dajjal keluar kecuali karena disulut kemarahan. Dajjal marah. Kenapa orang Yahudi pengecut? Maka Dajjal menemui orang Yahudi di Asfahan, kemudian mengatakan, ku pimpin kalian. Sejak itulah Yahudi merasa besar karena punya pemimpin Dajjal. Adapun orang Nasrani dikalahkan kaum muslimin sampai ke jantung kota Eropa. Ketika sampai di jantung kota Eropa, semua kaum muslimin menang. Bahkan ada satu kota yang separuhnya di daratan, separuhnya di lautan, diruntuhkan hanya dengan kalimat takbir Allahu Akbar. Runtuh kota itu. Betul-betul kemenangan kaum muslimin yang gemilang. Tapi ketika mereka sedang istirahat karena kemenangan, harta ghanimah, rampasan perang di hadapan mereka, mereka sedang menggantungkan pedang-pedang mereka di pohon-pohon zaitun, tersebar berita kemunculan Dajjal di Syam dan hendak masuk ke rumah-rumah mereka. Maka Al-Mahdi mengirim 10 penunggang kuda. Kata Rasul, aku tahu sifat kudanya, aku tahu sifat penunggangnya, dan mereka saat itu sebaik-baik penunggang kuda. Diutus untuk mencari-cari kabar, betul nggak Dajjal itu datang ke rumah-rumah para tentara yang ditinggalkan. Tapi kabarnya hoax. Rupanya Dajjal tidak masuk ke rumah-rumah para tentara yang ditinggalkan perang. Tapi memang saat itu Dajjal muncul dari arah Khurasan, dari kota Asfahan, dari kota Iran. Dan ini berdasarkan hadis Nabi SAW sekaligus membantah pendapat yang mengatakan Dajjal itu keluar dari segitiga Bermuda, seperti pendapat Isa Daud dalam dialog jinnya. Tidak, Dajjal tidak keluar dari segitiga Bermuda. Dajjal itu keluar dari arah timur kota Madinah, maksudnya dari Irak. Disitulah dia bawa pasukan. Mulai kemudian bangsa Turuk bergabung dengan Dajjal. Bangsa Turuk itu ya wajah-wajahnya kayak orang-orang kita lah, orang-orang Asia gitu. Itu banyak pengikut Dajjal. Karena Dajjal itu tadi datang karena kan sebelumnya memang langit dan bumi itu tidak bersahabat. Karena 3 tahun pertama itu kan sebelum Dajjal muncul kan paceklik di mana-mana tuh, kelaparan di mana-mana. Sehingga Dajjal merayu manusia supaya jadi pengikutnya. Akhirnya separuh dunia jadi pengikutnya. Sampai Al-Mahdi dengan pasukannya tidak bisa menghadapinya. Terpaksalah sembunyi di Masjid Tur dengan sisa pasukan kaum muslimin. Bahkan karena terkepung Imam Mahdi itu, kepala kerbau lebih berharga dibandingkan segudang emas. Kenapa? Mereka kelaparan, dikepung, nggak bisa keluar. Sampai akhirnya Allah takdirkan Isa Al-Masih turun dari langit. Itulah yang merubah sejarah dan membalikan keadaan. Al-Mahdi punya kekuatan karena Isa turun untuk menolongnya. Memimpin perang dengan Al-Mahdi untuk membunuh Dajjal dan menghabisi orang-orang Yahudi. Sampai ketika Dajjal berjumpa dengan Isa, dia lari ke arah timur dikejar, lari ke barat dikejar, lari ke arah manapun dikejar. Akhirnya mentok di Babil Lut. Babil Lut itu kota yang dikeramatkan Israel hari ini, namanya kota Babil Lut. Dan mentok di situ, nggak bisa kemana-mana lagi. Akhirnya Isa mengambil tombaknya. Ketika melihat Isa seperti lilin leleh karena api, dia langsung menyerah dan langsung kemudian ditusuk oleh Isa dan dipenggal kepalanya. Kemudian diperlihatkan kepada orang Yahudi, pemimpin kalian sudah mati. Disitulah orang Yahudi kocar kacir, korat karit
Akhirnya mereka tidak punya lagi kekuatan karena pimpinan yang selama ini bisa menguasai dunia sudah mati. Mereka pun sebagai sembunyi di balik pohon. Pohon pula bisa bicara. Hei Muslim, ini orang Yahudi di belakang saya, bantai dia. Sembunyi di batu-batu pula bisa bicara. Hei Muslim, ini di belakang batu ada orang Yahudi, bantai dia. Akhirnya tidak ada satu tempat untuk bersembunyi orang Yahudi kecuali satu pohon yang melindungi Yahudi, yang disebut dengan pohon Gharqad. Itulah orang Yahudi hari ini di Israel menanam besar-besaran pohon Gharqad itu. Pernah terjadi kebakaran karena dikirim layangan api, kemudian habis hutannya, ditanam lagi karena mereka yakin pohon Gharqad itu yang bisa melindungi mereka. Hadis ini bocor kepada orang Yahudi. Tetapi pohon Gharqad itu bukan pohon cemara, karena ada dulu desas-desus, kalau tidak salah di Jawa Timur, bahwa pohon cemara itu Gharqad harus ditebang semuanya katanya. Cemara bukan Gharqad, Gharqad, cemara nggak ada hubungannya. Ya, alasannya karena orang-orang Kristen kalau sedang Natalan kan pakai pohon itu tuh. Ya. Nggak, cemara nggak ada kaitannya Gharqad dengan cemara. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwa lihat bagaimana fitnah Dajjal ini tersimpan rahasianya dalam surah Al-Kahfi. Dalam surah Al-Kahfi. Dan membicarakan Dajjal ini perkara penting. Kenapa? Karena Rasul yang mengatakan Dajjal tidak akan keluar kecuali kalau manusia sudah melupakan dia. Dan para khatib, para duat sudah tidak membicarakan di mimbar-mimbarnya. Kalau kita sudah berhenti bicara Dajjal, manusia sudah lupa siapa Dajjal, bagaimana sifat-sifatnya, bagaimana fitnahnya, bagaimana cara menghadapinya. Kemudian khatib juga sudah berhenti bicara yang lain tidak pernah bicara Dajjal, disitulah Dajjal muncul. Dan ingat, Dajjal muncul juga ketika masyarakat manusia mereka sudah menjauh agamanya dan sudah tidak suka dengan ilmu pengetahuan. Disitulah Dajjal keluar. Makanya terus kita harus menceritakan, terutama ibu ke anak-anak ibu, ke cucu-cucu ibu, sambil tidur gitu ya, ceritakan Dajjal. Jangan cerita kura-kura sama monyet, ya. Cerita Dajjal, cerita Nabi, cerita sahabat kan gitu. Jadi cerita-cerita yang ada manfaat supaya memperlambat kemunculan Dajjal. Jangan pula mempercepat kemunculan Dajjal, malah berharap pula ketemu. Emang kalau ketemu ngapain mau kenalan sama Dajjal, ya? Jadi intinya bahwa perbanyak ceritakan kisah-kisah Dajjal. Karena dahulu Dajjal ini pernah ditemui oleh seorang sahabat, namanya Tamim ibn Aus Ad-Dari. Tamim ibn Aus Ad-Dari ini seorang sahabat, dulunya Nasrani, sangat taat. Makanya ketika dia masuk Islam dan sungguh-sungguh keislamannya, Allah berikan dia karamah. Di zaman Umar ada seorang yang bernama Harmalah Al-Hanafi. Harmalah Al-Hanafi ini dia saudara daripada si Nabi palsu Musailamah Al-Kadzdzab. Di zaman Umar datang kepada Amirul Mukminin dan ingin mengislamkan dirinya dan mengatakan, wahai Umar, aku ingin masuk Islam sebelum kau tangkap, sebab kalau ditangkap masuk Islam jadi mudah. Saya ingin masuk Islam sebelum kau bantai aku, sebelum kau bunuh aku ingin masuk Islam. Akhirnya Umar pun menerima keislaman Harmalah Al-Hanafi. Tapi kata Umar mengatakan, kalau betul-betul kau ingin masuk Islam, belajarlah kepada seorang ulama yang tersisa yang ada di Syam. Kata Harmalah, siapa dia wahai Amirul Mukminin? Dia adalah Tamim ibn Aus Ad-Dari, seorang sahabat Nabi SAW yang sangat dermawan. Dia diberikan keluasan rezeki tapi sangat dermawan. Tamim ibn Aus Ad-Dari, seorang pedagang. Kalau dia masuk ke masjid, ya, selalu pulangnya bawa dua orang sebelah kanan dan kiri. Duduk di sini, tiba-tiba ada yang duduk di sini, maka dia akan tepuk bahunya, kemudian pegang tangannya, yuk makan di rumah. 5 waktu.
Selalu bawa dua orang. Dermawan. Coba ibu kayak gitu, pagi habis beras, habis itulah kulkas. Tapi mana qasamin malis sadaqah, tidak mungkin berkurang harta yang disedekahkan. Satu hari karomahnya Tamim As-Adari ini di Harrah di Syam itu terjadi kebakaran hebat. Di zaman itu belum ada damkar. Zaman sekarang ada damkar, enak lah kan gitu ya. Kayak kebakaran di Los Angeles kemarin itu kan. Dari langit, dari darat, ya kan. Lama-lama padam juga kan. Tapi di zaman itu zaman jadul, nggak ada pesawat, nggak ada damkar, nggak ada apa. Kalau terjadi kebakaran, ya paling tinggi pakai ember lah. Akhirnya Umar mengajak Tamim ibn Aus Adari dan juga Harmalah al-Hanafi ini yang baru masuk Islam untuk menengok kebakaran itu. Kata Umar, aku serahkan kepadamu untuk memadamkannya. Kata Tamim Aus Adari, macam mana api sebesar itu aku padamkan wahai Amirul Mukminin, katanya. Ngacok saja bahasa kitanya kan itu. Kok api segini, siapa yang bisa memadamkannya? Tapi Umar yakin dengan karomahnya Tamim ibn Aus Adari. Cobalah kau berdoa kepada Allah agar api itu padam. Akhirnya Tamim berdoa kepada Allah. Setelah dia berdoa, dia kebaskan tangannya satu kali kebasan begini gitu ya. Masya Allah, langsung padam api itu. Saya kira ibu 2000 gini nggak akan padam api itu ya, karena nggak punya karomah kan itu. Lah Tamim ibn Aus Adari ini satu-satunya sahabat yang ceritanya diambil oleh Nabi dan diceritakan kepada sahabat yang lainnya. Biasanya Nabi bercerita, sahabat yang dengar. Ini enggak sahabat yang bercerita, Nabi yang dengar, Nabi sampaikan pula ceritanya. Itu satunya-satunya sahabat yang bercerita, Nabi dengar dan disebarkan. Itulah kisahnya Tamim ibn Aus Adari. Dia bercerita kepada Nabi, saya ini dulunya seorang pelaut dan saya nahkodanya. Satu hari saya membuat 30 awak kapal. Tiba-tiba di tengah laut terhempaslah saya. Entah ke laut mana aku dihempaskan. Karena riwayatnya tidak jelas laut mana. Jangan kemudian ditebak-tebak, dicocok logikan, karena ada juga seseorang yang mengatakan bahwa pulau terhempasnya Tamim itu adalah pulau Socotra yang ada di Yaman. Tidak ada riwayatnya Socotra di situ. Socotra di situ tidak dijelas, pokoknya terhempas ke sebuah pulau. Pulau sebelah mananya tidak tahu, wallahu a'lam. Ketika kemudian terhempas ke sebuah pulau karena ombak yang sangat dahsyat, Tamim dan 30 awaknya kemudian sambil menunggu ombak reda, dia turun. Ya, kan biasa itu kalau udah ombak besar kan kapal-kapal nyandar-nyandar di pulau-pulau kan. Kurang lebih lah kayak gitulah. Turun dia, karena tidak ada makanan, tidak ada minuman, dia harus cari, masuk dia ke hutan. Saat di hutan itulah dikejutkan dengan binatang yang berbulu dari atas kepala sampai kaki, sehingga tidak bisa dikenali mana dubur mana kubul, saking lebatnya bulu itu. Jadi anehnya binatang berbulu ini bisa bicara dan mengatakan ana jassasa, saya jassas. Jassas itu diambil dari kata jasus, mata-mata. Rupanya dia mata-mata Dajjal. Kemudian ketika lebih ditanya lagi oleh Tamim dan juga awak kapalnya, siapa jassasa itu? Dia tidak jawab. Dia hanya mengatakan, kalian sudah ditunggu orang di dalam hutan. Di situ ada dair, tempat ibadah yang sudah kumuh, sudah rusak. Ya, di situ ada orang sudah menunggu kalian. Saking ketakutannya, Tamim dan 30 awak kapalnya ini masuk ke dalam hutan. Betul, rupanya ada dair, tempat ibadah yang sudah tidak dihuni, kotor, angker, sudah rusak gitu. Masuk ke dalam, disitulah dia melihat ada orang besar yang sedang dirantai. Sedang dirantai, orangnya besar, raksasa gitu ya, sedang dirantai. Kemudian orang yang dirantai ini bertanya, apa kalian dari Arab? Gitu. Kata Tamim, ya kami dari Arab. Saya ingin tanya, apakah telaga yang ada di Palestina itu, Buhairah, telaga Buhairah, maksudnya
telaga yang ada di Palestina itu masih banyak airnya, maksudnya Tiberias, ya, telaga Tiberias masih banyak airnya. Kata Tamim, masih banyak airnya, bahkan dipakai untuk minum, untuk masak, untuk mandi dan begitu seterusnya. Sebentar lagi kering. Kemudian dia tanya, macam mana dengan kebun kurma Baisan, masih berbuah? Kata Tamim Ad-Dari dan para pengikutnya, oh itu lagi panen-panennya, tidak pernah, tidak ada musimnya, itu kurma terbaik. Kata Dajjal, sebentar lagi kebun itu akan kering dan tidak ada satupun pohon kurma. Kemudian tanya lagi, bagaimana pendapat kalian tentang Ainuz Zughar, mata air Zughar, masih ada airnya? Ada, ntar lagi habis. Kemudian Dajjal mengatakan, apa kalian dengar bahwa ada seseorang yang mengaku Nabi keluar di tanah Arab? Kata Tamim, ya saya dengar. Kata Dajjal, sebaiknya kau ikuti dia. Dajjal nyuruh mengikuti Nabi, coba yang enggak. Sebaiknya kalian ikuti dia. Kemudian banyaklah obrolan, ketakutan Tamim, akhirnya kabur dari situ. Ketika ombak sudah mereda, dia naik kapal pulang. Setelah pulang itulah dia terngiang dengan ucapan orang yang di Borgol itu, agar mengikuti Nabi yang muncul di Arab itu. Makanya dia datang kepada Rasul, menanggalkan agama Nasrani, kemudian masuk ke dalam Islam. Walaupun dia tidak lama berjumpa dengan Rasul, tapi Tamim ibn Aus Ad-Dari ini dikenal ahli ibadah. Dia orang yang paling pakar dalam Quran, sama dengan Utsman bin Affan, pernah menghatamkan Al-Quran dalam satu rakaat. Pokoknya perhatian dengan Quran luar biasa Tamim bin Aus Ad-Dari. Lah, ketika Nabi SAW berjumpa dengan Tamim, Tamim bercerita tentang kisah perjalanannya tadi itu. Maka Rasul SAW kemudian menceritakan kepada Tamim, tahukah engkau wahai Tamim siapa yang kau temui itu? Kata Tamim, aku tidak tahu. Kata Rasul, itulah Dajjal. Jadi Dajjal pernah ditemui seorang sahabat, tapi di mana tempatnya kita perlu beriman saja. Dajjal ada, sekarang dirantai, dan nanti di akhir zaman Dajjal akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi fitnah terbesar sejak Allah menciptakan Adam sampai yang terakhir hidup. Tidak ada fitnah yang lebih dahsyat, lebih kejam dibandingkan Dajjal. Makanya kenapa Nabi SAW sampai menyuruh kita untuk ta'awud dari 4 fitnah ini dalam setiap salat kita, baik sunnah ataupun wajib. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihi dajjal. Disuruhnya kita ini berlindung setiap hari. Kemudian disuruhnya kita membaca surah Al-Kahfi. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan fitnah dajjal tidak sederhana, karena kita disuruh berlindung setiap hari, minimalnya di 5 waktu salat. Belum lagi sepekan sekali hari Jumat membaca Al-Kahfi. Dan kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla, kalau bisa jangan dipertemukan dengan Dajjal. Bahkan seandainya berjumpa dengan Dajjal, kata Nabi, karena kasih sayang Nabi kepada umatnya loh ya, Rasul mengatakan, kalau kalian ketemu Dajjal dan Dajjal membawa air yang putih yang keluar dari bumi, kemudian sebelah kanannya api yang menyala-nyala, kata Nabi SAW, kalau kalian sudah kadang berjumpa, pejamkan mata, masuk ke dalam api, jangan masuk ke air, karena api itu hakikatnya air dan air itu hakikatnya neraka. Sampai Rasulullah mengatakan, falyan aanhu, kalau bisa kabur, tapi kalau tidak bisa, pejamkan mata. Saking sayangnya Rasul dengan kita, takut terfitnah dengan Dajjal. Wallahu alam. Ini diantara sedikit tentang rahasia dalam surah Al-Kahfi dan fitnah Dajjal, dan keutamaan membaca surah Al-Kahfi, dan salah satu jalan menuju surga yang diletakkan pengarang dalam kitab ini. Baik, sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silakan. Baik, kalau tidak ada, kita tutup. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.